Jangan menonton sendirian. Awas di belakang Anda. Jangan lupa subscribe, like, and comment dan share ke teman-teman kalian. Oke geng, kembali lagi bersama gua Rizky dan kedua teman saya. Bisa diperkenalkan dulu nama rekan gue yang di sebelah kiri. Halo geng, nama aku Ulay. Dan di sebelahnya Ya, nama gua Rio. Video kemarin kan udah ada gua ya kan. Oke geng, hari ini gue bakal bahas masalah mistis lagi geng ya. Namun di mistis kali ini gue bahasnya tentang di daerah kota gue sekarang guys, di Kalimantan Barat. Dan ini kebetulan juga kedatangan teman gue yang dari Kalimantan Barat juga, asal dari Kalimantan Barat. Sebelumnya gue itu juga asalnya dari Kalimantan Barat geng ya. Jadi kalau gue ngomong sama teman gue itu jadi pakai bahasa Pontianak. Ntar gue translate dulu, oke? Sebelum kalian nonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dulu geng. Setelah tekan tombol subscribe, like and share ke teman-teman kalian, oke? Langsung masuk ke ceritanya geng. Oke Lai, jadi gimana lah kesapa keluh kau di Pontianak nih, pernah ada kau mandang hal-hal yang tak ada itu? Aku sebelumnya nggak percaya sama yang mistis-mistis, oke? Tapi aku mau kesini nih karena kemarin aku ngalami sendiri. Kau ingat gak waktu malam minggu ngumpul kemarin? Kau ingat? Kan aku pulangnya awal, baliknya awal jam 2. Pas nyampe ke rumah itu kepala aku tuh macam udah berada. Memang aku kan memang gak enak badan gak kemarin tuh. Jadi pas masuk gang ada tikungan, ada jalan. Aku nggak tahu ngapa dari pas aku balik sampai situ tuh kepala aku udah berada. Pas mau masuk parkiran motor, aku mandang nggak tahu kayaknya kalian nyebutnya apa. Kalau di sini saya nyebutnya tuh pocong, tapi nggak tahu gak lah. Aku tahu itu cuman halusinasi. Kan lagi tidak enak badan. Iya betul. Aku lihat dia tuh udah lompat, dia terbang itu arah ujung. Keren. Aku sampai sekarang sih masih merinding sih. Mau ngomongan dulu susah gitu. Oh, jadi gue datang sini nih cerita tentang pocong nih, tentang pocongnya. Aku sebelumnya nggak percaya gak sama hantu, tapi karena kau terpandang kemarin gitu. tuh Baru kau percaya bahwa hantu tuh ada gitu. baru. Nah, aku di tempat gua ada bang pocong, cuman gua isep. Gile. Oh itu, sorry geng ya, itu biasa lah geng. Bercanda, gua kagak narkoba. Oke, lanjut. Mungkin Segitu ya? Itu ya sih. Segitu ya cerita di Kalimantan nih. Kalau cerita tentang hantu sih Kalimantan banyak gitu ya. Kan Pontianak kan terkenal dengan kuntilanaknya. Iya betul. Tapi kalau yang aku alami itu ya, soalnya sebelumnya aku udah benar-benar ya sama mistis. Berarti geng, yang dia sampaikan nih hanya segitu ya geng ya. Udah nggak ada lain lagi. Mungkin kau nih ketempelan kayak nih, maka kepala aku pusing tuh. Aku nggak tahu gak tuh. Soalnya dari rumah, pas di rumah sih masih sehat ya sih. Pas ngumpul nongkrong sama budak-budak, tuh udah mulai nggak enak badan tuh. Kan budak kan cerita itu gak? Cerita hantu mistis. Jadi waktu kau kepala kau pusing ya, ada yang kau rasakan selain penyakit tuh, macam mata sakit, pedas tuh apa? Ada. Berat sih mataku. Mata berat ya. Macam mau hawa napas nih kayak panas-panas sikit ya. Mungkin dia mabuk tai geng. Anjir, mabok tai gimana tuh? Sorry ya geng Gua ya. nggak minum. Ini gurau-gurau ya geng. Siapa juga yang mau mabok tai? Oke geng, hanya segitu ya geng yang bisa disampaikan oleh teman gue geng ya, yang dari Kalimantan Barat nih. Kita langsung masuk ke cerita yang di sebelah teman gue juga geng nih. Nah ini kebetulan nih, ini gue perjelasin dulu. Video kemarin kan dia belum sempat jelaskan di mana tempat dia tinggal. Dia memang asli dari Jakarta Selatan ya geng ya. Dia pindah ke Kalimantan nih karena ngikut ayahnya geng. Ayahnya
itu TNI ya gengnya, TNI di TNI AL. Aku dioper ke Pontianak nih geng. Jadi mungkin nggak ada nih di tempat tinggal ada kesan-kesan apa kayak pandang-pandang hal yang mistis atau kayak gimana, atau apa yang dirasa di rumah. Bener loh, aku pengen dengar ini cerita kau kemarin ke gunung. Oh. Aku pengen dengar cerita kau yang di gunung tuh. Boleh tuh geng. Jadi gimana lah awal mula cerita kau waktu naik sampai kau turun gitu? Nungguin kan. Nah, kemarin gue pergi ke Tinting. Gunung Trinting, apa Bukit Trinting tuh, Riam. Riam. Kalau di Jakarta bilangnya Curug. Ini apa, air terjun tuh, Air terjun. Daerah mana ya? Ngabang. Itu daerah Ngabang anak. Kurang lebih perjalanan tuh sampai Ngabang 6 jam. Gue jalan dari Pontianak tuh malam jam 10. Jam 10 malam. Jalan sampai lokasi subuh jam 3-an. Jam 3 jam 4. Terus sempet istirahat di sana sih bentar. Habis itu pagi jam 11 mulai naik pas gue naik ke atas tuh masih siang ya, jam 11 masih siang, panas ya kan, kayak biasa Udah sampai ke puncak aduh. belum, masih Masih jalan setengah. cepet banget gue jalan sampai atas langsung terbang apa kali gue ya. Pas gue jalan mau naik tuh kan kurang lebih sampai atas juga 6 jam 7 jam kan. Pas gue naik jalan itu berapa orang ya, 13 orang total, sama orang yang ada di sana tuh ada 19 orang. Pokoknya jumlah gue ganjil ya, kagak genap jalan. Jadi setiap perjalanan gue lewat hutan, lewat nyusurin nyebrang sungai gitu, itu pasti kayak ada orang kayak ini apa? Ikutin. Bukan ngikutin, dia kayak ngawasin gitu. Kayak ngawasin. Kayak merhatiin gua gengnya merhatiin. Mungkin namanya hutan ya kan, kita kan nggak tahu yang Iya. orang yang ada di alam nih siapa aja kan, kita nggak tahu, entah itu hewan atau makhluk astral juga nggak tahu lah, soalnya kan emang nggak kelihatan. Cuman kalau dibilang perasaan tuh emang kayak ada yang merhatiin gitu, ada yang ngawasin, ini lo mau ngapain, itu lo mau ngapain gitu ya. Gue kira gue doang ya kan yang ngalamin, gue diikutin apa enggak gitu. Atau emang bukan gue doang, anak-anak yang lain tuh yang barengan ikut juga merasa ada yang ngawasin gitu. Cuman kita masih belum hiraukan lah siapa aja kan, masih sampai jalan ke atas. Pas gue udah pas tengah perjalanan 3 jam 4 jam tuh udah lumayan tuh, udah di tengah perjalanan. Gue udah misah sama rombongan yang atas, sama anak-anak yang udah sampai atas tuh udah naik duluan. Jadi pas jam 4 sore itu udah mulai gelap kan, hujan juga kan, Tutup hutan gitu. hutan juga gelap. Gua kira tuh anak-anak yang barengan gua di tingkat 4 ya. Gua kira di tingkat 4. Gua jalan nih ke tingkat 4. Kita belum naik dulu. Pertama ada orang dulu tadi turun. Tanya kan sama temen gua, "Bang, di atas ramai kah?" kata dia. Rokok. Siap. Ramai kata dia. Mungkin yang rombongan bareng gua nih, mungkin anak-anak di Riam 4 kali ini, di tingkat 4. Makanya gua ke Riam 4. Pas gua jalan ke Riam 4 sepi, nggak ada orang tuh. Barengan abang-abang yang tadi turun dari bawah. Pas gue balik lagi bilang ke anak-anak yang bareng gue, nggak ada anak-anak, gue bilang mungkin di tingkat 6 kali. Pas gue mau naik lagi ke tingkat 6 tuh, dibilang nih sama teman gue, Rido, lu duluan aja yuk naik ke tingkat 6, kalau ada anak-anak bilang. Oke, ini gue jalan nih, belum jalan 5 menit lah, cuman udah jauh lumayan kan. Gue coba ngelari gitu, banyak batu-batu. Pas ada batu gede tuh daerah Rambut, pernah pergi di sana ya? Pernah. Banyak batu kan. Pas gue berjalan, ternyata ada orang jalan tuh kayak nginjek-nginjek ranting-ranting pohon kering gitu kan, krek. Gue kira apa nih? Pas gue nengok gini tuh nggak ada tanah datar tuh, nggak ada turunan gini kan, nggak bisa orang napak dong. Jadi tinggi tuh, ada pohon, berapa pohon, terus kayak bayangan orang gitu, hitam, gondrong, tapi nggak kelihatan mukanya. Dia tuh gini nih, 2 kali dia gitu sampai gue kalau misalkan dia punya mata, gue ngeliat dia punya mata, pasti gue sambil lihat-lihatan gitu kan, pandangan pertama anjir. Pandangan pertama, tapi enggak sudah. Gue kira ini apaan ngeliatin gue ya kan, lama nih gue mandang dia, ada setengah menit gue nengokin nih.
udah gue nggak berani dah, gue balik lagi daripada gue nanti hilang atau apa kan, namanya di hutan kan pasti banyak aneh-aneh kan. Tapi pas aku pergi di sana nih, aku ada dengar kabar katanya kalau malam tuh nggak boleh lanjut, nggak boleh Cuman gue nanjak. tuh belum malam tuh, masih jam 4, Masih cuman jam 4. gelap karena kan mendung terus ketutup pohon. Sorry nih tadi barusan kameranya mati mendadak, gue juga nggak tahu kenapa. Tadi gue cerita lagi di mana tuh? Dari jam 4 Gue lupa. sore. Oke gue ingat. Anjay tadi gue ngomong anjay, nanti gue ditangkap polisi anjay. Ada ngomong anjay lagi gue. Sorry. Tadi tuh Anjay. ya dulu ke polisi. Sorry geng, sorry. Tadi tuh lagi jam 4 ya. Oh iya jam 4 tuh udah mulai gelap. Bukan gelap matahari ya, apa namanya? Kabut. Soalnya mau hujan juga tuh kan, mendung. Jadi pas gue udah mau balik lagi tuh, pas teman gue Rido tuh ngeliat juga. Cuman dia nggak bilang, dia lama tuh mandang tuh bengong deh kan. Gue panggil, woi woi Rido, sampai gue teriak gitu kan. Baru dia, ngapa dia bilang, ayo bilang, naik lagi ke atas, ayo. Terus tour guide gue turun di atas, teriak-teriak. Target ke target. Tour guide. Oke. Dia bilang, anak-anak tuh gue bilang, tapi jadi sautin. Ngeri soalnya kalau kita ngikutin dia, taunya bukan teman kita. Sesat kan. Akhirnya gue bilang aja kan dia suka nongkrong di kafe Asimo, main ML tuh. Gue bilang, teriak Asimo aja, Asimo dia teriakan. Warkop Asimo teriak dari sana, Asimo. Akhirnya datang. Kenapa kita lama dia bilang? Itu bang, kita budak masih bawa, ada si Ridho. Tunggulah, tungguan nih kan, nunggu yang lain. Akhirnya naik tuh, ada berapa orang ya, masih ada 4 orang lagi di bawah tuh. Gue tunggu kan, akhirnya naik bareng-bareng sampai atas. Pas di atas tuh gitu juga tuh, kayak ada yang ngawasin kita ngencing atau pokoknya bikin kegiatan lah, kayak masak gitu kan, nyanyi tuh kayak emang ada yang ngawasin lah. Cuman nggak tahu sih itu siapa, cuman intinya orang hitam itu tuh siapa yang tadi gue lihat. Kalau di gunung memang mistis sih, soalnya Gundurwo. Aku kan pernah ke gunung apa, Bakmun, ke Bukit Bakmun di Sanggau. Bakmun tuh artinya kepala hantu. Berarti gunung perempuan tuh ya? Tahu gak? Bakmun. Namanya Bakmun gunung. Aku pas ceritanya udah sampai puncak, terus kan Ini kita nggak nyabu ya, ini otomatis kan lapar, puncak kan. Jadi aku suruh teman aku ambil air di bawah buat masak. Dia ambil air. Itu situasinya jam 4:30 sore. Berarti udah gelap tuh. Udah gelap. Ambil air di bawah dulu, turun setengah jaman lah. Jadi bolak balik itu 1 jam. Jadi jam 5:30 aku udah ambil atas. Aku tunggu sampai jam 1 tuh. Sampai habis maghrib, rencana aku sama budak-budak mau nyari dia. Mau dicariin kan, turun ke bawah kok enggak balik-balik, takut ngapa, takut jatuh atau masuk jurang kan. Takut kecelakaan lah ya. Kecelakaan. Jadi aku turun kan, agak dia tuh di matai tuh. Dia jongkok temenung. Diam jongkok, pucat, berak dia. enggak. Gue beteran kan. Dia dia pucat. Jadi Berak ada satu. Gila kan berak. jadi aku Enak ya? agak kan. Aku tanya, pegang kan. Apa, Bi? Aku bilang kan. Terus dia bilang kan, dia enggak mau Jangan ngomong. berak pucat, berak batu. Dia enggak mau ngomong. Tanyaan ngapa lama, ngapa diam, sakit ke atau ngapa enggak enak badan. Apa gitu ketawa terus ya? Enak kali dia. Nyimeng. Ya guys, kami enggak narkoba. Jadi Kami gua anti narkoba. jadi gua bawa naik lagi ke atas. Dia di atas tuh dia enggak mau ngomong. Enggak mau sampai turun bawah, dia baru cerita kalau dia tuh macam dengar suara itu yang tadi kau bilang tuh, pakaian lu kan kode-kode. Jadi dia kira tuh ada apa di atas kan, jadi dia cepat-cepat naik ke atas. Rupa dia salah arah. Untung salah arah dia. Disesatkan lah ya. Macam tersesat. Jadi untung enggak, dia tuh pintar, anak IPS lah ya. Anak IPS kan. Ilmu sosial lah
banyak. Mm. Jadi dia pas tersesat tuh dia ngikutkan mata air. Jadi dia bisa balik ke tempat itu lagi. Tapi dia ndak macam kaki itu ndak bisa jalan, ndak bisa diri. Oh, Makanya terbungkam. diam itu. Dipegangin dia dibilang. Untung kami nyusul, hari pun udah gelap. Kami cuma bawa senter 3. Jadi katanya sih dia ndak mau ikut lagi. Jarak. Daki ndak mau ikut lagi dia. Cemen. Tapi kalau di gunung memang gitu sih, mistisnya banyak. Soalnya di hutan kan, itu omongan harus dijaga, etika, sikap. Itu pas gua kemarin di printing gitu tuh, naik orang pada anak-anak tuh ngomong kima apalah segala macam, ngomong kotor. Emang sih di sana nggak ada kejadian aneh-aneh lah. Mungkin maksudnya tuh bukan kejadian aneh-aneh yang gue Tapi lihat. kalau di Trinting kasus orang mati ada. Iya katanya sih. Cuma kemarin tuh pas gue di sana tuh bukan kejadian nenek hilang atau jatuh atau kecelakaan itu enggak. Tapi pas pulang dari printing temen gue yang banyak ngomong ya jatuh di daerah Tayan gitu lah, pas lihat terus jalan lurus gini loncat jurang hancur motor sini baret luka dalam segala macam. Itu ya sih. Oh, yang kemarin koma. Ah, Yang kemarin koma. Oh iya. itu ya sih pas pengalaman gue pergi naik di daerah. Oke, geng. Mungkin hanya segitu saja cerita kita pada malam hari ini. Mungkin di video selanjutnya kita bakal nge-explore nih ya, geng ya. Cuman kita belum tahu. Dora the Explorer kali ini. Hah? Dora Explorer. Oke. Cuman kita belum tahu kapan kita nge-explore-nya. Explore apa dulu? Binatang nggak? Cari binatang nggak? Cari setan. Cari hantu. Kita cari setan ya, geng ya. Jadi sebelum video ditutup, subscribe dulu guys ya. Dan Subscribe follow dulu, Instagram geng. gua @ulaiwanabot. oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah tadi kan ya? Udah, subscribe. Gak apa-apa. Nama IG Share. gue, nama IG gue tadi. Nama IG Putra Bang. Nama IG gue Rio Nopal. Anjay. Lupa ya, pokoknya dua. geng ya. Nanti gua taruh di bawah ya, geng ya. Nama IG-nya berdua ya, oke. Udahlah situ ya lah. Ini bukan mistis sembarang mistis ya. Ini mistis sambil bercanda. Jadi lu jangan terlalu tegang, Jangan terlalu baper. ketawa. Oke. Sip, Kalau enjoy. suka tonton ya, geng. Kalau tak suka dah tak apa-apa. Jangan dislike. Selalu dah. Oke. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan menonton sendirian. Awas di belakang Anda. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share teman-teman kalian. Hahaha.